Perhitungan induksi magnetik oleh kawat berarus diformulasikan oleh Biot, Savart, dan Ampere yang menyatakan bahwa induksi magnetik pada suatu titik berjarak R dari elemen kawat berarus adalah dB sama dengan μ0I per 4pi ds cross vektor satuan R per R kuadrat, dengan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa. Sehingga B sama dengan μ0I per 4pi integral ds cross vektor satuan R per R kuadrat. Jika teman-teman telah menentukan arah dan menganalisis arah B secara manual, maka nilai B ini akan sama dengan μ0 I per 4pi kemudian integral ds sin theta per R kuadrat. Selanjutnya, mari kita coba menurunkan persamaan induksi magnet oleh kawat lurus berarus. Semisal ada sebuah kawat lurus dengan ujung-ujung A dan B dialiri arus ke arah kanan sumbu X positif sebesar I, maka tentukanlah besar induksi magnetik di titik B yang berjarak A dari kawat. Untuk melakukan ini, maka pertama kita harus membuat elemen terlebih dahulu. Seperti yang di atas telah kita singgung bahwa besarnya induksi magnetik di suatu titik bisa dituliskan B sama dengan μ0 I per 4pi integral ds sin theta per R kuadrat. Oleh sebab itu kita perlu menentukan elemen ds terlebih dahulu. Di sini dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah induksi di titik P. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I ke arah sumbu X positif, maka B di titik P akan memiliki arah keluar bidang atau searah dengan sumbu Z positif. Kemudian kita buat sebuah elemen di kawat sepanjang dx. Kita buat elemen di sini. Oke, ini adalah elemen dx memiliki jarak dari garis A itu adalah X. Kemudian elemen ini berjarak R dari titik P dan membentuk sudut theta terhadap kawat. Maka kita bisa menuliskan induksi magnetik di titik P itu akan sama dengan, kembali lagi ke hukum Biot-Savart, μ0 I per 4pi integral G, elemennya namanya adalah dx, sinus theta per R kuadrat. Di sini kita punya 3 komponen, yaitu X, theta, dan R. Untuk dapat melakukan integrasi pada persamaan ini, maka kita harus mencari hubungan dari ketiga parameter ini, X, theta, dan R. Kita mulai dari definisi tangen theta. Tangen theta dalam hal ini akan sama dengan A per X, sehingga bisa dituliskan bahwa X itu adalah A per tangen theta atau sama dengan A cosinus theta
per sin theta. Kalau kita dapatkan X adalah A kosinus theta sin theta, maka dx akan sama dengan A min 1 per sin kuadrat theta d theta. Jadi kita turunkan cos theta dan sin theta ini terhadap theta. Turunannya ini teman-teman bisa dapatkan sebagaimana yang sudah belajar di kalkulus. Ini bisa dicari dari rumus U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita nanti akan dapatkan nilainya min 1 per sin kuadrat theta. Sehingga kita dapatkan dx sama dengan minus A per sin kuadrat theta d theta. Selain itu, kita juga bisa mendefinisikan nilai sin theta, di mana sin theta akan sama dengan A per R, sehingga sub per R akan sama dengan sin theta per A. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka seper R kuadrat akan sama dengan sin kuadrat theta per A kuadrat. Kita kembali lagi ke persamaan B, sehingga B sama dengan mu 0 I per 4pi integral dx nya kita ganti dengan nilai ini menjadi minus A per sin kuadrat theta d theta, kemudian sin theta-nya kita tulis ulang, sin theta, kemudian seper R kuadratnya adalah sin kuadrat theta per A kuadrat. Karena ada beberapa parameter yang sama, maka kita bisa coret. Sin theta kita coret dengan ini, kemudian A-nya kita coret, sehingga didapatkan B sama dengan mu 0 I per 4pi. A-nya bisa keluar dari tanda integral, A integral min sin theta d theta. Jadi kalau kita kembali melihat gambar ini, maka elemen itu bergerak dari ujung A ke ujung B, sehingga integrasinya nanti adalah dari theta A ke theta B, di mana theta A adalah dari perpanjangan kawat ke garis hubung AB, ini adalah theta A. Demikian juga dari kawat ke garis hubung PB, ini adalah theta B. Maka ini integrasinya adalah dari theta A ke theta B, sehingga kita dapatkan B sama dengan mu 0 I per 4pi A. Integral dari min sin theta d theta adalah cos theta dari theta A ke theta B. Oke, sehingga untuk kawat lurus kita dapatkan nilai B sama dengan mu 0 I per 4pi A cosinus theta B min cosinus theta A. Bagaimana jika kawatnya sangat panjang? Untuk kawat berarus sangat panjang, theta A-nya karena sangat panjang akan menjadi 180 derajat dan theta B-nya akan sama dengan 0 derajat. Sehingga kita dapatkan B akan sama dengan mu 0 I per 4pi A cosinus
0, yaitu 1 dikurangi kosinus 180 min 1 menjadi plus 1. Sehingga kita dapatkan untuk kawat yang sangat panjang, B-nya akan sama dengan mu 0I per 2IA.